Nggak bagus buat boxnya segitiga kata saya sama lo. Nggak ngerti apa-apa. Mendengar kata multilevel marketing di stigma di hati saya dan di pikiran saya negatif. Wah, MLM nih ngajak orang dapat duit. Pokoknya hal-hal negatif otak saya waktu itu. Tapi saya mikir, ya udahlah, saya udah berpikir negatif, ditambah saya nggak punya duit, apa yang mau saya hidupi di hidup saya hari ini kan gitu. Kecuali saya berpikir negatif, uang saya di ATM 100 juta gitu. Jadi saya ketakutan untuk ditipu. Jadi waktu itu Kak, gue mikir, ya udah tipulah gua aja nggak ada duit kata gua, entah apa yang ribut dari gua gitu. Jadi gua berpikir sulit, udah, gua dengerin dulu informasinya. Kalau ini cocok, gua ambil. Kalau nggak cocok, ya sudah gua kabur. Apa sulitnya kata gue? Karena semua itu hari ini hadir. Apa yang anda dapat hari ini? Anda ada kuliah, anda ada bekerja, berawal dari sebuah informasi, betul nggak? Betul. Bagaimana anda bisa? Abang kuliah di mana? ATK. Hah? ATK. Kampus itu? Iya, serius gue nggak tahu. Kampus ya, kampus gue, nggak tahu. Kampus kan? Nah, abang bisa kuliah di ATK, ATK boleh? Kuliah di ATK bisa nggak kalau nggak tahu informasinya? Kalau apa? UIN, bisa nggak bang lu kuliah di UIN tanpa tahu informasi UIN dulu? Nggak mungkin, tiba-tiba lu berdoa, ya Allah berikan kampus terbaik bagi saya, muncul nih permul dari langit, terang UIN. Nggak mungkin. Benar. Karena semua hidayah itu tergantung dari sebuah informasi. Betul. Kalau kalian kuliah apa kerja? Di Apred. Apred. Ya, siap gitu. Nah, maksud saya teman-teman semua berawal dari sebuah informasi. Kalau ditanya kenapa gue pilih Melia Sejahtera, kenapa nggak yang lain aja? Karena sejatinya gini teman-teman semua, di pikiran saya adalah kalau saya ngambil sebuah prodi dan salah, saya mentok-mentok cuma 7 tahun di kuliah tersebut. Karena kalau 7 tahun saya dikejar sama bukan polisi ya, ini sama dosennya. Buruan lulus. Karena kalau lo di DO, akreditas kampus gue jadi buruk, jadi mau nggak mau cepat lulus. Jadi pikiran gue kalau gue salah ngambil prodi, 7 tahun mentok. Tapi kalau gue salah ngambil sebuah tempat cari nafkah, seumur hidup kena. Siapa yang kena? Istri gue kena. Anak gue kena, bahkan 3 generasi, orang tua gue, bini gue, sama anak gue kena. Betul. Jadi situ gue merasa gue jangan sampai salah mengambil sebuah tempat cari duit. Betul. Karena kalau gue salah ngambil tempat cari duit, ini kedepannya bahaya kalau kata gue, gitu. Nah ini dari hidup gue sendiri gitu. Lah kenapa gue pilih Melia Sejahtera? Padahal gue tak awal negatif sama multilevel marketing. Nah bicara cari duit nih bang, abang kuliah nih tertinggi, IPK gede, relasi banyak. Tujuannya buat apa bang? Biar gampang cari cari kerja biar gampang. Artinya ujung-ujung cari duit. Nah di situ gue mikir, artinya ujung-ujung gue cari duit. Kalau bisa dari sekarang gue ngebangun sebuah bisnis, lulus kuliah ijazah gue dapet, plus penghasilan gue dapet, apa salahnya? Yang terpenting nggak ganggu kuliah lu, betul nggak? Gitu. Nah bicara pekerjaan, bicara cari nafkah, dapat dari mana aja bang? Pertama bisa kerja, betul ya? Yang kedua kita bisa berbisnis. Dan sebenarnya kalau ditarik benang merah, cari duit itu cuma satu, berbisnis. Nah, tapi dibagi dua bisnisnya. Pertama bis orang lain, yang kedua bis pribadi. Tetapi fitrahnya manusia pengennya apa? Punya bisnis pribadi atau ikut bis orang lain? Pribadi. Menurut Abang Abu, pasti pribadi. Kenapa kira-kira bang pengen punya bis pribadi bang? Kenapa nggak kerja aja kita bang? Menurut abang aja. Kalau punya pribadi penghasilan lebih besar. Ya pasti pertama, yang kedua waktu lebih banyak. Karena ketika saya kerja ataupun ada yang bekerja hari ini, bisa nggak gampang untuk cuti liburan? Wah, cuti buat ibu hamil dia susah dikeluarin cutinya, betul nggak kalau kita kerja sama orang lain? Gimana mau liburan, betul nggak? Nah di situ gue merasa kebebasan waktu yang gue butuhkan gitu. Nah inilah kenapa gue ambil Melia Sejahtera. Ini mana tutupnya bos? Dimakan sama Rena? Di bawah bos. Bawa mana? Itu sebelah sana. Oh iya siap. Bukan habis ya. Oke, saya jelasin kenapa gue pilih Melia gitu. Kenapa gue gak pilih yang lain tanpa menjelekkan dari pihak lainnya gitu. Karena satu, bang, sepakat nggak kita pengen punya bis pribadi? Iya, bang, sepakat. Gue pengen punya bis pribadi, bang. Nah, untuk bicara bisnis yang dijelaskan sama Intan tadi, lo mau konvensional, apa lo mau MLM? Tahu nggak nih? Kalau konvensional seperti apa bang? Gampang. Yang ada dari pabrik itu distributor, ada dari pengiklannya. Atau ciri khasnya ada di toko. Betul nggak kira? Betul. Ada toko. Tapi perkiraan lo bang, mungkin nggak bang lo jadi distributor bisa belanjanya ke pabrik cuma 1 bungkus? Nggak bisa. Gue pengen buka usaha apa namanya casing handphone, bisa nggak beli ke pabrik Cinanya cuma 1 bungkus doang? Nggak bisa. Nggak bisa. Pasti kontainer, betul nggak? Betul. Artinya mungkin nggak modalnya cuma 3 juta. Nggak mungkin. Itu cuma ongkos. Betul.
Nah yang kedua, kalau di konvensional bisa nggak barang yang lo beli sekontainer-kontainer tadi, nggak usah bisa distributor lah. Lo buka toko, setengah tokonya lo makanin semuanya, bisa nggak? Nggak bisa. Ya, namanya modal pasti diputar kembali, betul nggak? Biar dapat keuntungan. Nggak bisa, harus dijual. Namanya modal, betul nggak? Betul. Nah lalu habis itu Anda udah punya stok barangnya, perlu nggak diiklankan? Perlu. Nah untuk iklan lagi, perlu bayar lagi nggak kira-kira Bang? Bayar. Perlu, makanya modalnya nambah 2 kali, betul nggak? Ibaratkan kata kalau Anda buka usaha, tiba-tiba mungkin nggak langsung kenal sama masyarakat. Nggak mungkin, pasti nggak Bang Abu dikenal dulu sama masyarakatnya, diiklanin dulu, didiskonin dulu, dibakar dulu uangnya, betul nggak? Pasti, butuh modal lagi nggak kira Bang? Ada. Pasti, untuk mengenalkan ke masyarakat. Contoh, Abang Adrian buka namanya tailor nih, atau kalau cewek butik, kalau cowok tuh apa namanya bos? Barbershop. Barbershop tuh potong rambut bos, gitu. Ah, lo buka baju nih, konveksi lah, distro nih. Bisa nggak lo distro lo tiba-tiba masuk kenal sama masyarakat? Nggak bisa. Nggak bisa. Apa yang lo lakuin? Lo entah undang artis siapa, lo diskonin habis-habisan, potongin harga semuanya. Dapat untung nggak dari situ? Belum. Baru bakar uang, maka modal berkali-kali lipat. Maka kalau bicara modal untuk konvensional, harganya 100 juta, sebenarnya bukan 100 juta yang lo siapin. 2 sampai 3 kali lipat bang. Kenapa? 100 juta untuk tahap awal, 2 kali lipat selebihnya apa? Untuk bakar uang sama untuk safety-nya. Itu udah pasti. Nah lalu kenapa? Lagi-lagi gue pilih MLM. Padahal gue tahap awal negatif sama multilevel marketing. Kenapa? Nah ini yang gue pengen sampaikan teman-teman semuanya. Karena multilevel marketing itu sesungguhnya adalah dia lari dari pabrik. Tolong bos. Nah, habis semua sorry. Karena itu ngomongin duit dulu ya. Nah, dari pabrik dia langsung lari ke distributor tunggalnya, itu produk atau PT MLM-nya. Langsung lari produk keduanya ke siapa? Ke member. Jadi kalau ditanya member tuh apa bang yang didapatkan? Member tuh konsumen yang pertama. Jadi dia belanja produk. Kalau bicara konsumen, itu dia punya produk bisa dikonsumsi nggak artinya bang? Yang kedua, selain Anda sebagai konsumen, Anda pun berhak punya namanya hak bisnis, bisa menjadi promotor plus sebagai distributornya. Hanya modal belanja. Coba lo bayangin, bisa nggak lo beli produk 3 juta langsung ke pabrik? Nggak bisa. Tapi hebatnya MLM, 3 juta sekalipun, 1 paket sekalipun, Anda bisa punya produk yang dimana bisa Anda konsumsi. Artinya modalnya bukan modal, tapi belanja produk. Tapi Anda punya hak bisa memasarkan produk tersebut, bisa mempromosikan, terus menjadi distribusinya. Bagi hasil. Paham? Nah itulah alasan gue kenapa gue pilih multilevel marketing. Karena gue pengen berbisnis. Pengen berbisnis itu bagi 2. Pertama dari nama konvensional, kedua namanya MLM. Tetapi kita mendengar kalimat multilevel marketing, kenapa negatif? Betul nggak? Nah ini nih, kayak gue tahap awal gitu. Jadi sebenarnya bang, multilevel marketing itu pemasaran gampang seperti ini. Saya punya kos-kosan. Bang Abu ngekos tempat saya. Udah seminggu ngekos, udah merasa enak. Saya tanya sama Bang Abu, Bang Abu, sambil kuliah kan bang? Iya. Pengen nggak Bang Abu dapat seseran kira-kira? Pengen. Sampai nggak mau. Bang, gampang bang. Pasti Bang Abu nanya, emang gimana bang saya dapat seserannya bang? Gampang mas. Kos-kosan gue masih namanya kosong. Bantulah promosi ke teman-teman lu. 1 kamar gue kasih 100.000 bang. Singkat cerita, Bang Abu bisa mempromosikan 5 kamar, berapa dapat duitnya? 500. Halal nggak Bang kira bang? Menurut abang aja halal nggak kira? Kan abang nggak punya kos-kosan, kok halal? Iya. Nah itulah promosi, betul nggak bang? Nah Betul. sepakat ya? Nah itulah promosi. Kalau anda bilang ini haram, artinya semua artis hari ini haram. Bukan artisnya ya, kerjaannya haram, betul nggak? Sudah berapa sering anda mempromosikan suatu warung, suatu kopi shop, tapi anda nggak dibayar? Betul? Lo habis ngopi di mana ya? Bagus banget, estetik banget, selera banget tuh. Iya di kopi ini nih. Kesana, ke angkringan lah. Gue ucuk-ucuk kesana, si angkringan untung ngasih lo duit nggak ya? Dia kira. Kagak, karena nggak ada sistem kerjasama. Seperti itulah multilevel marketing. Lo mau jual produk perusahaan. Lalu apa yang membuat negatif soal multilevel marketing? Gampang. Lagi-lagi kos-kosan produknya. Lagi-lagi Bang Adrian, Bang Abu yang saya ngomongin gitu. Sama, dapat sasaran mau nggak bang? Mau. Gimana caranya? Abang Abu cukup jual 5 kamar saja. Nanti saya kasih 500. Oke, udah beda pola bahasa di tahap awal seperti apa? Ternyata di tahap awal, Bang Abu cuma ngejual 3 kamar. Dapat duit nggak bang? Enggak lah. Kan dapat kamarnya harus 5, bukan 3. Itulah bahasa tutup poin. Abang Abu targetnya 5. Abang Abu cuma ngejual 3. Sampai target nggak kira? Enggak. Maka lu nggak gue bayar.
Karena bahasanya tutup poin atau nggak sampai target. Bayangkan 3 kamar udah masuk ke kosan saya. Saya udah untung nggak sebagai pemilik kos-kosan? Abang Abu udah menghasilkan 3 orang yang mengekos di tempat saya. Secara nggak langsung 3 kamar tersebut secara nggak langsung abang udah kerja belum? Udah capek belum? Seharusnya abang dibayar nggak? Karena ada bahasa tutup poin, peringkat dan lain-lainnya. Ini yang membuat member-member itu trauma dengan mendengar kata multi-level marketing. Karena ada bahasa tutup poin. Sebenarnya bos, lo sepakat nggak sama gua? Tidak ada hubungannya tutup poin, peringkat sama dengan bonus. Nggak ada. Adanya omset sama dengan bonus. Yang tadi itu 1 kamar 100.000, 5 kamar 500.000, 10 kamar 1 juta, langsung besok gue bayar. Transaksi terjadi, saya merasa untung dan abang menguntungkan saya karena mempromosikan produk saya. Saya bagi hasil sama abang, saya sudah tetap awal, paham nggak nih? Nah, tetapi yang MLM kita tahu seperti ini. Maka bukan cuma Anda, saya dan orang tua saya adalah orang-orang negatif soal multi-level marketing kalau seperti ini. Dan kenapa banyak ulama, ustadz dan semua yang paham agama mengatakan MLM haram kalau ada tutup poinnya. Bayangkan, kalau Anda nggak sampai target, Anda ngeluarin duit lagi, pakai uang Anda untuk belanja 2 poin lagi. Sudah bekerja, tidak dibayar, pakai uang lagi, nombok lagi, baru dapat duit. Pola bahasa mentornya apa? Sayang mas, kalau nggak tutup poin, nanti peringkat turun nggak dapat ini, nggak dapat ini. Wah, Anda mau kerja cari duit, apa mau dikasih barang kira-kira? Ya udah. Nah, kenapa gue pilih Melia? Karena 1 hari kerja, hari ini ngomset, besok dibayar, selesai. Paham? Gitu. Nah, inilah alasan saya kenapa saya pilih multi-level marketing. Dan kenapa saya dulu negatif dengan MLM? Kenapa saya gabung dengan Melia yang notabene adalah MLM? Karena ini sistem bayaran 1 hari kerja. Paham bos? Oke, lanjut. Ngerti dari sini? Dari mana dapat duitnya? Jadi bukan ngepet, tapi bagi hasil. Kok bisa dapat duit gede? Karena Anda sebagai promotor plus sebagai distributornya. Jadi artis aja kaya. Gimana jadi artis plus sebagai distributornya? Kaya banget. Tapi kita dan saya sadar pengen jadi artis itu syaratnya tinggi. Ganteng banget, ancur banget. Nah kalau kita kan tengah-tengah semua, betul deh. Gak jelek banget, gak ancur banget. Ya sederhana lah muka kita, betul ya gitu. Jadi gue nggak bisa jadi artis seperti itu, betul. Lalu kenapa? Ini yang pertama. Yang kedua apa? Apa yang saya kerja di Melia Sejahtera? Pastinya bicara bisnis, asli bicara keuntungan. Kalau gue bisnis gue rugi udah pasti. Tapi kalau rugi terus gue nggak mau lagi lalu. Betul nggak kira-kira Bang Abu? Pasti 3 juta yang Anda keluarkan di Melia Sejahtera yang saya bicarakan 1 paket tadi ya, Anda terima namanya produk. Udah. Tadi kalau ngambil yang 30 mili itu Anda dapat 12 botol. Yang dimana produk Anda ini bisa Anda konsumsi dan bisa Anda jual. Kalau saya sendiri tahap awal gabung 9 paket tahap awal itu saya konsumsi. Gak ada yang gue jual bang, karena ibu gue kena kronis 8 tahun. Jadi gue mikir daripada gue jual, terus dapat duit, terus duitnya gue masukin ke rumah sakit, karena ibu gue masuk rumah sakit ngapain? Ya gue anak farmasi, anak kesehatan, ketemu produk 1 obat semua macam penyakit, gue agak nggak percaya tahap awal. Karena yang gue tahu ya, gue kerja di apotek, seandainya kerja di apotek nih, ya obat pandu nggak mungkin gue taruh di mata, betul nggak? Si Insto gue telan nggak mungkin bang. Insto kan mata, gue kenyat, nggak bisa tidak, betul nggak gitu? Paham nggak nih? Karena 1 tempat 1 obat, ini enggak 1 obat untuk semua tempat. Nah gue mikir, nggak mungkin kata gue. Tapi pas gue coba, ibu kena makan 8 tahun, wasilah konsumsi propol sebut total. Jadi ibu gue makan sambal udah bisa sekarang, makan yang asam-asam udah bisa, makan yang santai-santai udah bisa, udah aman. Bapak gue kena kelenjar lehernya, dioles sama sambil diminum. Gimana ceritanya? Diminum sambil dioles. Coba bayangin, obat emah, habis itu obat kelenjar. 1 obat. Iban bapak saya sembuh, seminggu dioles, seminggu diminum, gak kempes tuh benjolnya, sampai sekarang gak keluar lagi. Siap. Jadi disitu saya merasakan langsung hasil produknya, paham ya gitu. Yang kedua adalah, kalaupun Anda jual, sok silakan, gak jadi masalah. Anda bisa jual pertama per tetes. Per tetes. 1 mili itu bos, itu 20 tetes. Tapi kalau Anda punya 1 botol 30 mili, Anda punya 600 tetes 1 botolnya. Anda gurah mata orang saja, itu 1 orang punya 2 mata, betul nggak? Kalau 3 kan nggak tahu, gue itu dajjal. Insya Allah di Jogja ini belum ada dajjal, betul ya? Betul. Gitu. Paling dari dajjal yang lain, betul ya gitu. Dibagi 2 tetes atau 1 orang, maka Anda punya 300 pasien. Yang 1 pasien itu paling murah kita gurah mata itu 20.000. Bahkan teman saya bisa 100.000 1 kali gurah. Tapi anggap tarik titik terendahnya 20.000. Artinya 1 botol Anda punya keuntungan 6 juta per botolnya.
Dan jangan lupa Anda terima 12 botol, artinya masih ada 11 botol yang dikali 6 juta, bos. Dengan 3 juta sekali seumur hidup. Kalau Anda mau jual per tetes. Bang, saya ini bukan dokter, Bang. Ini hebatnya produk Melia Sejahtera. Jadi, kalau kita punya produk, jualannya itu ada obat batuk, Bang. Saya waktu itu ke tempat laundry saya, ibunya kebas tangannya. Asam urat permatik, gue kurang tahu. Pokoknya kebas. Sakit, Bang, gitu, Bang. Kalau obat batuk bisa nggak saya tawarin dia? Kenapa? Main saya. Ini kebas nih. Minum obat batuk saya lagi, gila ada di ini. Obat batuk bisa berkebas mana mungkin. Tapi berhubung saya punya propolis, saya nggak tahu kandungan apa untuk bisa nyembuhin rematik. Tapi saya pede ngomong bisa nyembuhin rematik. Bahkan saya sebagai anak kesehatan pun bisa ngomong apalagi yang lain. Yang bukan anak kesehatan pun bisa ngejual produk propolis. Buat batuk bisa, obat kolesterol bisa, buat asam urat bisa, berubah umur pun bisa. Nah ini dasarnya produk Anda gitu. Baru jual per tetes. Kalau Anda pengen jual lagi produk Anda, jual per botol bisa? Bisa. Bayangkan. Kalau satu botol yang 30 ml itu harganya 5.000. Kalau Anda pengen jual 12 botol semuanya jual, maka 6 juta per paket yang Anda jual. Untung apa untung? Untung banget. Baru bicara jual botolan. Betul. Nah, yang saya lakukan main sistemnya adalah jual per paket. Nah, jual per paket ini Anda menjual produk PT Melia Sehat Sejahtera. Artinya kalau Anda menjual produk PT Melia Sejahtera, produk Anda konsumsi, Anda berbisnis tanpa modal. Yang gue bilang model tadi seperti etap awal. Hanya modal belanja produk Anda bisa mempromosikan produk perusahaan. Coba Anda bayangkan. Contoh, saya contohkan satu hal. Nih, Bang, gua juga pengen lah Bang, bisnisnya. Bagaimana bisnis Melia Sejahtera Bang? Ini Anda gabung. Kalau bicara bisnis Bang, biar laku gimana caranya? Artinya mau promosikan. Jadi kalau abang gabung Melia Sejahtera, gimana kau dapat duit di Melia Sejahtera? Ya promosi. Nah, saya Bang Abu, Bang Adrian sama Kadila mendengar kalimat promosi tahap awal, saya gak gemeteran. Anjir promosi nih gue kata gue. Gue ketemu orang aja, ngelihat muka aja gue, wah gitu tuh. Ini mau ngomong propolis apa nih kata gue. Jadi tahap awal, saya hanya mengandalkan tim. Jadi tugas saya hanya mengenalkan teman yang ngejasin tim. Bisa nggak di konvensional tadi Anda buka warung, nyuruh orang lain yang promosiin? Kalau nggak bisa. Ini si A yang mempromosikan tim, yang jasin produknya siapa? Tim. Yang jasin bisnis siapa? Tim. Si A nya bergabung satu duit 3 juta. Nah 3 juta si A ini bukan buat Abang Adrian, buat Mbak Dila, buat Bang Abu, tapi 3 juta langsung kelari ke PT Melia Sejahtera. Karena dia belanja produknya langsung ke perusahaan. Dari perusahaan ngasih dia produk si A tadi. Artinya si A ngapain? Belanja produk. Pertanyaan berikutnya, si A ini yang ngajak siapa? Kalian, Bang Adrian, Bang Abu, Bu Dila. Paham gak nih? Walaupun yang ngejasin, maka Anda yang terima bonus sponsor yang mengajak langsung berapa persen tadi? 17,5%. Atau hitungan gampangnya 1,5 juta masuk rekening abang. Kapan dibayar? Besok masuk rekening. Stok siapa yang diambil? Perusahaan. Produk Anda konsumsi. Produk siapa yang Anda jual? Perusahaan. Bang, gua belum bisa menjelaskan yang jasin. Tim. Enggak perlu, yang jasin propolis. Tim. Yang jasin bisnisnya. Tim. Tapi Bang, gua bisa jasin sendiri, ya nggak apa-apa. Kalaupun lo pengen belajar dulu, ya nggak jasin tim sambil lo dengerin. Tapi belajarnya Melia dapat duit. Waduh dahsyat. Itu kalau gabung sepaket. Gimana kalau teman yang Anda ajak si B gabungnya 3 paket? Ya udah satu paket 481 kali 3 maka 1,4 juta masuk rekening Anda. Kapan dibayar? Besok masuk rekening. Lagi-lagi si B ini bergabung, dia belanja produk Anda apa produk perusahaan? Perusahaan. Yang ngejasin si B ini Anda apa tim? Tim. Tapi 1,4 juta masuk rekening Anda besok. Mantap. Logikanya kalau Anda gabung sepaket, stok satu paket, yang belanja 4 paket harusnya minus 3 paket. Betul. Nggak bisa jualan lagi. Tapi hebatnya belanja, artinya bicara belanja itu Anda konsumsi. Tapi 3 paket Anda ciptakan omset produk perusahaan, tapi Anda bagi hasil 5,5%-nya 2 hari aja udah 1,8 juta. Dahsyat. Dibayar Sehari. kayak kos-kosan tadi kan. Oke, lanjut. Yang berikutnya adalah, nah ini bonus yang kedua, namanya leadership. Leadership tadi yang kata ke Intan besarnya 6,25%. Contoh, si A ngajakin si C. Oke, si B ngajakin si D. Yang ngajakin si C adalah si A. Maka bonus sponsor buat si A, betul nggak? Betul. Lagi-lagi. Nah si C ini setor duit nggak kira-kira? Store. Namanya belanja. Setor duitnya ke A, ke Anda, apa ke PT Melia? PT Melia.
3 juta ke PT Melia Sejahtera. Ngasih produknya, ngambil produknya kemana? Ke A, ke Anda, apa ke PT Melia? PT Melia. Produk yang dipakai produk A, produk Anda, produk PT Melia. PT Melia. Yang jelasin? Tim. Paham? Paham. Dia di stok mau dari tim A mau tim B, tetap perusahaan yang stok. Dahsyat. Dari perusahaan yang Anda ambil. Lalu Anda terima bagi hasilnya. Yang ngejelasin tetap tim. Paham? Paham. Oke, berikut. Si D pun sama nggak ngeluarin duit? Sama. Belanja produksi B, produk Anda, produk PT Melia. PT Melia. Oke. Dan hebatnya lagi, yang bayar bonus si A dan bonus si B, Anda apa PT Melia? PT Melia. Kalau saya back lagi konvensional seperti tadi, Bang Abu punya bakso cabang Timoho dan cabang Kaliurang. Baksonya habis karena hari ini full habis semuanya. Besok pengen jualan lagi, stok lagi nggak kira Bang? Stok lagi. Yang beli stoknya lagi, kita sebagai ownernya, betul nggak? Betul. Modal lagi. Betul? Yang kedua, yang membayar gaji tim A atau bakso Timoho dan bakso Kaliurang, kita lagi sebagai ownernya. Betul. Tapi kenapa di Melia Sejahtera? Kenapa gue demen? Karena produk yang mereka ambil adalah produk perusahaan Melia tanpa gue modal kembali. Dahsyat. Yang kedua, yang membayar bonus tim A dan bonus tim B bukan saya tapi PT Melia Sejahtera, tapi saya tetap dibayar Melia Sejahtera. Dahsyat. Kalau Anda paham ini dahsyat. Makanya wajar yang punya jadi anggota DPR 3 periode. Betul. Kenapa? Gue bilang ini jenius. Kenapa bilang saya jenius, Bang? Hanya modal belanja. Gila, belanja bos. Tapi Anda punya sistem bisnis yang Anda bisa dibayar tiap hari. Waduh, dahsyat. Gimana ngitungnya Bang? Leadership Bang. A gabung sepaket, C gabung sepaket. 1 tambah 1, 2 paket kiri. 3 tambah 1, 4 paket kanan. 2 kiri, 2 kanan, tidak berapa? 680.000. Masuk rekeningan. Mantap. Stok perusahaan yang diambil, yang Anda jual kan? Betul. Yang bayar mereka ada tetap perusahaan, setengah juta masuk rekening Anda. Bagaimana kalau di sini kita lagi omset 3 paket, di sini 1 paket, di sini 5 paket, ya udah 3 tambah 1, 4 paket kiri, 4 paket kanan, dibayar berapa? 1,3 juta lagi masuk rekening Anda. Mantap. Modal lagi nggak? Enggak. Enggak, kan stok perusahaan lagi diambil. Yang ngejasin tim lagi, yang bayar tim A sama tim B siapa? Perusahaan lagi. Maka kalau kiri berkembang, kanan berkembang, nggak usah tiap hari deh, 680. Sebulan kan 30 hari, nggak usah 30 hari, 10 hari aja. Udah 6,8 juta. Waduh. Sebulan di Yogyakarta. Masih menarik nggak sih, Aman Jen? banget. Masih menarik nggak ya? Menarik. Masih menarik. Tanpa modal lagi. Betul. Produknya Anda konsumsi. Kalau Anda bisa mencerna bahasa saya tadi, bayangkan hanya belanja sepaket saja, Anda bisa mempromosikan, mendistribusikan produk perusahaan ribuan, ratusan ribu bahkan unlimited Bang, tanpa perusahaan dirugikan dan tanpa Anda yang dirugikan. Kenapa perusahaan dirugikan? Karena produknya keluar, dia dapat omset, kita yang mengeluarkan, dibayar langsung besok saat hari kerja. Dahsyat. Nah ini luar biasa. Dan ini kalau Anda gabung sepaket, bagaimana kata Intan tadi Anda bergabung 7 paket, Anda bisa buka 8 cabang tanpa modal lagi. Nah inilah kenapa gue gabung Melia Sejahtera. Karena yang saya sebutkan opening saya tahap awal, kalau saya salah ngambil prodi kuliah, mentok-mentok butuh 7 tahun, dikeluarin dari kampus kalau nggak selesai, dicari sama si dosen, biar harus selesai 7 tahun itu. Tetapi kalau saya salah ngambil sebuah tempat pekerjaan, yang kena imbasnya adalah pernah generasi orang tua saya, generasi istri dan anak saya, dan terakhir generasi anak dan cucu saya. Nah ini paling bahaya. Kenapa gue pilih Melia tahap awal Bang? Karena Melia Sejahtera adalah bisnis yang dimana modal 3 juta atau bahkan modal 7 paket platinum sekalipun 20 juta masih bisa saya cari. Itu pun dapat produk yang bisa saya konsumsi. Bener. Mahal Bang, 20 juta Bang, murah. Kalau cuma ibarat kata mahal tuh kalau cuma dapat produk, nggak dapat bisnisnya. Kenapa kita beli iPhone 14 Pro Max jadi murah? Padahal kalau hilang gimana Bang? Ya udah. Ya sudah. Bisa nggak Anda beli di iBook udah 14 Pro Max 24 juta dah? Tiba-tiba si pihak iBook tadi salaman sama Anda, terima kasih Mas. Selamat Mas, Mas dapat saham dari iBook langsung, bisa nggak gitu? Nggak bisa. Karena konsumen. Tapi Bang, gua agak negatif soal ngerekrut orang Bang. Ngerekrut orang itu sebenarnya semua bisnis pun seperti itu. Contoh, saya beli di warung Abang Adrian, secara nggak langsung Abang Adrian cari saya untuk baca produk Abang, betul nggak? Tapi disebut nggak sebagai rekrut, tapi sebagai konsumen. Abang buka apotik, Abang butuh saya kan untuk belanja produk Abang kan? Tapi disebutnya sebagai pasien. Kenapa dia memang merekrut orang Bang? Karena kalau di rumah makan tadi atau di warung tadi, saya cerita ke teman saya lari ke warung Abang semua, Abang untung, Abang 1% pun nggak ngasih saya. Karena tidak ada kerjasama.
Kenapa di multi level marketing saya direkrut bahasanya? Ketika saya direkrut dalam artian saya belanja produk perusahaan, saya punya hak ketika saya promosi lagi, saya dibayar besok. Dahsyat. Paham nggak sudah nih? Paham. Sudah berapa banyak kita mempromosikan produk orang lain, kita kan dibayar. Betul. Seberapa banyak uang kita keluar untuk konsumen, kita kan kaya. Betul. Karena kita sebagai negara yang diharuskan untuk jadi konsumtif, betul nggak? Nah, gue mikir, Melia konsumtif atau produktif? Kenapa? Karena produk Anda konsumsi, produktif punya bisnisnya. Dahsyat. Nah, inilah alasan kenapa gue gabung Melia Sejahtera. Gue nggak motivasi lu. Nggak ada kalimat motivasi untuk gabung Melia Sejahtera. Karena saya laki-laki. Kalau ini Melia udah nggak ada masa depannya, duluan gue yang cabut bang. Gue udah 3 tahun gabung Melia Sejahtera. Udah siap. Cabut gue dari Melia, kenapa? Semakin berumur laki-laki, semakin banyak tanggung jawabnya, makin butuh duit banyak. Kalau Melia nggak ada duitnya, kabur gue, ngapain ke Melia yang ada duitnya? Yang membuat saya gabung Melia karena uang bener dibayar 1 hari kerja. Mau ratusan ribu, mau jutaan, mau 5 juta satu masuk rekening. Nah itu yang buat saya gabung Melia Sejahtera. Yang kedua, kenapa tetap komitmen di Melia Sejahtera? Karena benar 1 hari kerja masuk rekeningnya. Jadi, gue tahap awal itu, yang gue cecer cuma satu, mana bukti 1 hari kerjanya? Ditunjukin buku rekening. Dulu belum ada banking bang. Dulu kan masih ada BRI Notif, betul nggak? Jadi BRI Notif nyalain SMS kata gue. MB, buku rekening. Langsung ngotot mata gue. Gue nggak lihat jutaan rupiah yang di rekening itu. Tapi yang gue lihat cuma 50, 100 ribu, 200 ribu. Tapi angkanya sama yang di website sama SMS bonus, itu yang buat gue gabung Melia Sejahtera. Mantap. Bahkan gue punya utang 2 juta, nggak kenal sama yang ngajak, punya utang 2 juta, selesai, gue gabung utang lagi, sekarang 12 paket. Waduh, dahsyat. Jadi kenapa gue gabung Melia Sejahtera? Gampang jawabannya, bukan karena gue jatuh cinta sama yang ngajak, karena laki-laki ngajak gue. Nah, mungkin gue suka sama yang ngajak, betul nggak? Tapi kenapa gue gabung Melia Sejahtera? Ya sudah, gue butuh uang tiap hari. Dulu gue mikir uang bukan segala-galanya, dulu. Dan banyak teman-teman gue yang masih kuliah ngomong uang bukan segala-galanya, dulu. Pas udah lulus bang, cari duit sama seperti saya. Mohon maaf, dia prodinya pendidikan, ngajar. Sekarang, leasing. Nyambung nggak menurut lu? Enggak. Terus gue tanya, kenapa lu mau kerja di leasing? Kata gue, padahal prodi lu pendidikan. Keep kan gitu, bahasa gitu, keguruan. Ya cari pengalaman, demi apa lu kata gue? Enggak, cari duit gitu. Karena cari kerja sekarang, kalau nggak ada orang dalam. Yang kedua, kalau nggak ada masukin duit ke situ, susah cari kerja. Betul. Di situ dulu, nanti gue ngomong sama lo, dulu nih lo nih biasa dari mentah. Orang yang nggak pernah cari duit, tiba-tiba dengan uang bekas gagalnya, dia belum ngerasain uang, nggak punya uang. Kalau udah menang, lo ngerasain lo nggak punya uang, lo nggak ngomong segampang itu men. Ada orang kaya ngomong uang bekas gagalnya, iya dia udah kaya, dia udah bisa beli pakai uang. Tapi gitu, ke WC, pom bensin, kita nggak punya uang, apa yang dilakuin? Cari semak-semak, kan gak enak. Lebih enak lagi apa? Kawan tua kenapa-kenapa, dan lo nggak punya duit. Gue merasa gue jadi sampah di rumah. Karena kita laki-laki men. Kalau hari ini gue bujang, gak punya duit, gue bisa puasa seharian. Tapi kalau gue udah punya anak bini, anak gue umur setahun, gak punya uang beli susu, makan apa anak gue? Yang penting tidak menipu orang lain, pemasukan gue masuk, ya sudah selesai. Nah kenapa gue pilih Melia? Nah, ini jawabannya, Melia Sejahtera karena bayar besar gue 1 hari kerja. Kenapa gak pilih yang lain? Bukan yang lain jelek, tapi gue merasa gue punya kemampuan, harusnya dibayar besar, bukan dibayar kecil. Kita kuliah lulus S2 sekalipun kita bekerja digaji 3 juta, bukan anda yang bukan kita yang bodoh, bukan, tapi perusahaan tersebut nggak mampu bayar kita besar, makanya gue cari perusahaan yang mampu bayar gue besar, gue milih dia. Gitu, paham nggak sih gue nih? Gitu, jadi bukan berarti gue kuliah nggak penting bang, goblok tuh jawabannya, nggak ada, kuliah bawa orang tua lo, bisa tuh masa depan lo, paham nggak sih gue nih? Nah kenapa lagi gue pilih Melia Sejahtera? Gampang, kalau sebulan, kira-kira bang Adrian habis berapa juta 1 bulannya? 3 juta? 3 juta 1 bulan, 12 bulan? Tahun 36 juta dong. Sekarang nggak langsung betul ya? Bayar berapa UKT bos? 2,5. Tes tahun 5 juta. Kos-kosan bos? Berapa setahun? Setahun 45 belum kali 12 jadi 4,8. 5 juta ya? Kurang lebih berapa juta nih? 10 tambah 6 kali 4 tahun bos? 144 juta S1. Pertanyaannya, jangan sampai masih bingung kemana. Bos, gue mikir uang 144 juta itu, kalau gue sendiri, gue masuk kuliah gue 30 juta, pas semester 2,5 juta, udah berapa puluhan juta keluarnya. Dan gue sadar diri, bapak gue cari duit ini men, kasar nih ngomong, sampai bahasa-bahasa pantat di bahasa gue. Gue ngerokok, waktu gue di Melia, gue udah cari duit. Waktu gue dulu belum punya uang, gue gak paling ngerokok, walaupun uang bulan gue 1 juta. 1,5 juta bisa dirokok nggak ya kira? Tapi kenapa gue ngerokok? Bukan gue takut kena marah udah biasa. Bapak gue sendiri loh gitu.
Tapi gue menghargai bapak gue. Masa bapak gue cari duit gue nakal-nakalan? Gue gak ngelarang lo nakal, tapi lo nakal sama uang orang tua atau pakai uang orang lain, nyusahin men. Uang bukan segala-galanya. Iya lu merasa uang bukan segala-galanya. Buktinya bang, gue gak punya uang masih hidup bang. Lu gak punya uang, lu tethering. Siapa yang susah? Orang lain, bukan lu. Paham? Jadi lu merasa uang bukan segala-galanya, ya lu minimal lu gak nyusahin orang lain. Minimal lu untuk diri sendiri lu bisa. Nah itulah kenapa gue mau berjuang. Paham ya gitu? Bayangkan 184 juta. Pertanyaannya, ada jaminan nggak dari kampus itu yang sudah bekerja? Ada. Yang kedua, ada jaminan nggak lulus kuliah orang tua kita masih ada? Yang ketiga, ada jaminan nggak kalau gue kerja bisa kerja sama lamanya? Nah itu yang buat gue ya, kalau ujung-ujung kalau gue sekarang sistem kontrak dan apalagi sekarang bang kerja zaman sekarang, syarat pertama adalah cantik dan menarik, ganteng, cantik dan menarik dan tinggi, muda. Nah coba tuh. Atau kalau kita udah berumur, ada yang lebih fresh dibanding kita dan ibarat kata kemampuan lebih bagus, kita digantikan sama orang dan lebih murah gajinya, kita digantikan dan ujung-ujung ke bisnis. Kalau ujung-ujung buka bisnis, gue mikir, emang buka bisnis sekarang sama 10 tahun lagi apa bedanya sama merintis? Bedanya waktu. Nah maka tinggal teman-teman semuanya, kalau bicara Melia Sejahtera ini bukanlah modal tapi hanya belanja, karena produk bisa Anda konsumsi. Lalu Anda punya bisnis dibantu sama tim, kiri berkembang, kanan berkembang, tiap hari bayaran Anda tanpa harus modal kembali. Lalu kalau Anda nggak punya peluang bisnis dari sekarang, maka habis-habisan di sini dan ujung-ujungnya masih bingung. Di situ gue mikir, Bang Abu, kata gue, gila masa sih gue cuma bawa ijazah? Udah banyak cutting gue, senior gue, keluarga gue yang lebih tua dibanding gue pulang bawa ijazah, bukan bantu orang tua, nyusahin keluarga. Nah di situ gue mikir, gue nggak mau pulang cuma bawa ijazah. Minimal gue pulang bawa sesuatu untuk orang tua gue. Karena udah berapa puluh banyak yang dijual sama orang tua untuk menghidupkan kita di Yogyakarta. Jadi gue mikir, gue gak mau pulang tangan kosong. Minimal gue pulang bawa sesuatu untuk orang tua gue. Kenapa gue pilih bisnis? Karena bisnis jangkanya panjang. Kalau gue, kenapa lo gak kerja aja mas sambil kuliah bang? Ya gak apa-apa bisa. Tapi kalau gue kerja, Bang Adrian asli mana? Klaten. Kalau Bang Abu? Klaten juga? Bang Budila? Kalimantan. Kak Dila bisa nggak sambil saya kuliah sambil saya kerja? Bisa. Lalu kenapa saya pilih bisnis? Kenapa nggak kerja aja bang? Kerja sama bisnis sama-sama distribusi nggak kira? Sama-sama dibayar nggak kira? Sama-sama dapat duit nggak kira? Tapi kalau Kak Dila pulang ke Kalimantan, pekerjaan hidupnya ditinggalkan, masih digaji nggak kira? Enggak. Tapi kalau Kak Dila sambil bisnis pulang ke Kalimantan, bisnisnya masih ada nggak? Dan masih dibayar. Bener. Nah, gue mikir, gue mau habiskan untuk A apa untuk B? Untuk orang lain atau untuk diri gue pribadi? Karena bagi gue pengalaman gue mahal. Gue gak mau merendahkan diri gue sendiri. Karena siapa yang mau merendahkan derajat gue kalau bukan gue sendiri? Gitu. Maka dengan teman-teman semuanya hari ini yang saya janjikan kepada Anda cuma 2 di Melia. Wallahi ini besok 1 hari kerja. Yang kedua, hari ini Anda ngomset, besok langsung dibayar. Yang kedua adalah apa? Anda gabung, kita bareng-bareng. Yang paling buruk di multi-level marketing adalah komitmen. Banyak orang yang bergabung tapi nggak dibantuin. Saya bantu dan saya bantu. Dan itu yang merusak multi-level marketing. Bahasa siap bantunya itu bohong. Dan kenapa Melia Sejahtera? Saya ke Yogyakarta bukan kuliah di sini. Saya bertepatan di Yogyakarta ini hanya untuk bisnis Melia Sejahtera sebagai komitmen saya kepada member saya untuk bantu mereka. Nah ini komitmen. Yang dijual Melia Sejahtera komitmen yang siap dibantu. Kapan gue siap dibantu ya bang? Sampai kapan lo mau dibantu? Maka dengan teman-teman semuanya hari ini, inilah bis Melia Sejahtera. Lepas dari sini adalah, tapi bang saya nggak butuh Melia. Sejak kapan manusia tahu kebutuhannya apa? Manusia cuma tahu apa dia pengen. Tetapi kenapa Allah kasih Melia sama anda ini? Saya tak awal merasa gini nih. Kenapa Melia kasih sama gua? Abang gua dulu udah kerja semua, udah sarjana semua. Saya ketemu Melia waktu saya masih ibaratkan kata masih lulus SMK. Ketemu Melia Sejahtera, nggak punya pengalaman mikir orang tua apa kagak? Nggak mikir orang tua sama sekali. Ketemu Melia Sejahtera. Situ gue mikir, satu kalimat dari Adi cuma satu. Mat, kalau guru sama dosen salah ngasih nilai, Allah nggak mungkin salah ngasih sama hambanya. Kenapa Melia Allah kasih sama lu, kenapa nggak abang lu yang punya pengalaman? Situ gue bengong. Tapi gue Bismillah, gue cari 3 tahun berikutnya, bapak gue pensiun, abang gue udah nikah. Dan sekarang gue merasa, dulu untung gue ambil peluang Melia Sejahtera. Karena pas gue butuh duit lagi, gue nggak perlu modal lagi, tapi masuk dengan setiap hari. Nah itulah Melia Sejahtera. Maka dengan teman-teman semuanya hari ini, lepas dari sini, minta pemulih sama yang ngajak, gabung Melia Sejahtera. Karena nggak gabung Melia Sejahtera sekalipun uang tetap keluar tapi nggak jadi apa-apa. Tapi kalau gabung Melia Sejahtera minimal jadi bisnis kan cukup sekali. Kalau Melia tiap bulan modalnya wajar lo bingung karena uang lo habis. Tapi kalau cukup 1 kali, mungkin bulan ini 2 bulan 1 tahun ini lo nggak punya uang modal yang enak.
Tapi tahun depan uang baru tetap ada, ditambah bisnis harian masuk rekening lu, apa salahnya? Nah itu kenapa gue ambil peluang Melia Sejahtera. Maka sekian dari saya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali kepada MC terbaik kita hari ini.